Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ahmad Habibi, salah satu dosen pada Politeknik Keuangan Negara STAN, sebuah perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Saya diangkat menjadi dosen pada tahun 2020. Saat itu, saya ditugaskan pada program Diploma 3 Akuntansi. Sejak Januari 2024 hingga saat ini, saya bertugas pada program Diploma 4 Manajemen Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada Politeknik Keuangan Negara STAN, saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain pengantar akuntansi, akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan, akuntansi biaya, dan manajemen keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Outline pada rekaman kali ini adalah 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Outcome pembelajaran, 3. Sistem pembelajaran, 4. Metode pembelajaran, 5. Materi pembelajaran, 6. Sistem penilaian. Mata kuliah yang akan saya jelaskan kali ini adalah akuntansi keuangan menengah yang memiliki beban SKS sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini saya ajarkan pada manajemen keuangan negara, program sarjana terapan atau D4 manajemen keuangan negara. Bidang mata kuliah ini termasuk bidang ilmu lainnya pada keuangan negara. Semester tempat saya mengajar itu adalah pada semester 4, sementara sifat mata kuliah ini adalah wajib. Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa memperoleh pendalaman akuntansi keuangan yang meliputi kerangka konseptual, laporan keuangan, unsur-unsur dalam laporan keuangan, yaitu kas, piutang, utang lancar dan utang jangka panjang, persediaan, aset tetap baik berwujud maupun tidak berwujud, ekuitas, dan investasi pada perusahaan. Capaian pembelajaran yang hendak dicapai adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep pelaporan keuangan dan siklus akuntansi penyusunan laporan keuangan, menyusun laporan laba rugi, mahasiswa mampu menyusun laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, mahasiswa mampu menganalisis klasifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan kas, serta memahami konsep dan aplikasi nilai waktu dari uang. Mahasiswa mampu melakukan analisis klasifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan piutang. Mahasiswa mampu menganalisis klasifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan utang jangka pendek. Mahasiswa mampu menganalisis penilaian persediaan. Mahasiswa mampu menganalisis klasifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan properti, plant, dan equipment. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perolehan dan penilaian aset tetap atau aset berwujud. Mahasiswa mampu menganalisis pembiayaan hutang jangka panjang dan menyajikannya pada laporan keuangan. Mahasiswa mampu menyusun jurnal transaksi instrumen ekuitas. Dan yang ke-12 adalah mahasiswa mampu menyusun jurnal transaksi investasi utang dan investasi pada saham. Sistem pembelajaran yang kami terapkan adalah yaitu menggunakan SCL atau Student Centered Learning yang bercirikan bahwa mahasiswa akan menjadi fokus pada aktivitas pembelajaran. SCL ini terdiri dari tugas individu yang berwujud problem based learning, dan berikutnya ada tugas kelompok yang berbentuk case based learning. Metode yang kami gunakan pada SCL adalah terdiri dari kuliah atau ceramah tatap muka, ada praktik yang mempraktikkan bagaimana proses akuntansi ini dilakukan, berikutnya ada diskusi yang dilakukan di kelas maupun di luar kelas, dan yang terakhir ada tugas
atau kuis. Interaksi dengan mahasiswa kami lakukan dengan cara yang pertama adalah dengan kuliah luring maupun kuliah daring. Berikutnya ada video pembelajaran yang kami siapkan agar mahasiswa bisa belajar sebelum perkuliahan atau setelah perkuliahan tatap muka. Berikutnya ada grup Telegram di mana kami bisa berinteraksi secara chatting dan kemudian juga bisa dan kami juga bisa menyerahkan materi perkuliahan. Berikutnya, kami juga menggunakan learning management system yang bisa menjadi tempat interaksi dan juga tempat mengumpulkan tugas maupun materi perkuliahan. Materi pembelajaran yang akan kami sampaikan adalah konsep pelaporan keuangan, kerangka konseptual pada pelaporan keuangan. Berikutnya ada laporan laba rugi serta laporan laba ditahan. Berikutnya, laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Berikutnya ada kas dan nilai waktu dari uang. Berikutnya ada piutang. Berikutnya ada utang jangka pendek. Sebelum UTS, kami akan melakukan studi kasus komprehensif atas prosedur akuntansi dan pada kas dan piutang. Berikutnya, pada pertemuan ke-8 akan ada UTS. Pada pertemuan ke-9, kami akan membahas mengenai akuntansi persediaan. Pertemuan berikutnya yaitu perolehan aset tetap. Berikutnya ada akuntansi pada pemanfaatan aset tetap. Berikutnya ada akuntansi untuk aset tidak berwujud. Berikutnya ada akuntansi untuk utang jangka panjang. Pertemuan berikutnya ada ekuitas. Berikutnya ada akuntansi untuk investasi. Dan yang terakhir ada ujian akhir semester. Sistem penilaian yang kami lakukan itu ada 3 unsur penilaian. Yang pertama ada UTS, UAS, dan aktivitas. Bobotnya adalah 30% untuk UTS, 30% untuk UAS, dan 40% untuk aktivitas. Bobot penilaian aktivitas itu adalah 10% untuk kehadiran, 25% untuk sikap, 25% untuk review test, dan 40% untuk tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana, sehat? Sehat. Ayah sehat? Sehat. Ibu sehat? Sehat. Itu kucing sehat, kucing? Sehat. Oke, karena semuanya sehat, jadi insya Allah kita bisa memulai hari ini dengan lebih baik ya teman-teman ya. Hari ini kita akan meneruskan pertemuan kemarin terkait akuisisi aset tetap, ya, yaitu di mana ketika kita itu membangun aset sendiri. Ya, jadi kan biasanya aset itu diperoleh dari cara kita itu membeli aset, misalnya kita membeli mesin. Nah, tetapi ada beberapa aset di mana kita itu memperolehnya dengan cara membangun sendiri. Contohnya misalnya waktu kamu sini dulu ya, membuat gedung itu butuh waktu 2 tahun, maka itu termasuk kategori membangun sendiri. Nah, selain gedung yang bisa dibangun sendiri apa kira-kira? Apa? Bikin sendiri. Apa? Apa? Kapal. Pesawat. Bikin kapal mau jadi bajak laut ya. Ya. Oke, berikutnya. Ya, kembali lagi ke slide ya. Jadi perusahaan biasanya itu dia membuat atau membangun asetnya sendiri. Nah, ketika aset tadi itu kita buat, maka penentuan biaya bangunan, mesin dan aset lainnya yang dibuat tadi ada kompleksitas, ada sedikit masalah ketika kita itu melakukan. Karena apa? Karena nilai transaksinya menjadi banyak. Ya, beda seperti membeli, di mana ada langsung struk, ada kwitansinya, gitu kan jelas harganya. Seperti kita misalnya beli mobil gitu di dealer, kan harganya udah jelas, harganya 200 juta, harganya 500 juta, harganya 50 M gitu kan. Itu udah jelas ada harganya. Tetapi ketika membangun sendiri, harga-harga tadi itu tidak ada. Ya, bagaimana cara memperoleh harga tadi atau harga perolehannya? Caranya adalah kita harus mencatat setiap pengeluaran yang kita lakukan untuk memperoleh aset tadi. Contoh misalnya kita membangun gedung, maka yang harus kita catat biaya perolehannya ya. Berarti nanti harus mencatat seluruh pembelian materialnya, dicatat seluruh
pembayaran upah tenaga kerjanya ya, upah tenaga kerja, terus dan juga seluruh FOH yang ada. Oke. Nah, setelah biaya-biaya tadi dicatat, maka seluruh biaya bisa terakumulasi. Nah, sedikit masalah lagi ketika kita itu mencatat FOH adalah bagaimana perlakuan terkait FOH yang berasal dari sebuah aset di mana dia itu digunakan untuk kegiatan umum. Contoh misalnya nih, FOH yang tidak hanya digunakan untuk kegiatan pembangunan ya. Misalnya kita dalam rangka mengangkut tanah dan galian ya, untuk membersihkan tanah kita ternyata membutuhkan truk untuk ngangkut. Nah, truk ini sudah kita miliki sebelumnya. Seandainya nggak bangun pun truknya juga sudah kita gunakan, misalnya untuk ngangkut ke pelanggan dan sebagainya. Tetapi ketika membangun sendiri maka truk tadi jadi digunakan. Sementara truk kan ada biaya depresiasinya kan, ada biaya bensin dan sebagainya, di mana biaya tadi itu menjadi biaya overhead. Nah, nanti jadi masuk mana? Masuk ke bangunan, ya kan? Atau masuk ke expense yang lain. Oke. Nah, nanti pendekatannya adalah ini. Jadi ketika ada overhead tadi, dia bisa ditambahkan ke dalam pembuatan aset. Jadi semuanya ditambahkan ke ke biaya pembangunan aset, atau yang dimasukkan hanya sebagian, karena kan yang digunakan hanya sebagian. Nah, nanti hitungnya bisa lebih disesuaikan. Oke. Berikutnya, ketika kita membangun sendiri ya, maka nanti ada masalah lagi yang timbul. Itu adalah seandainya kita dalam membangun sendiri aset, ternyata uang perusahaan kurang, ya, sehingga kalau uang kita kurang, ya, terus kita ingin membeli sebuah aset, maka yang dilakukan perusahaan itu apa? Ngapain? Pinjam. Nah, pinjamnya kemana? Bank. Oh, nggak ke pinjol ya? jangan ke pinjol, bunganya gede kan. Oke. Nah, jadi bisa pinjam uang ke bank. Nah, ketika kita meminjam uang ya ke bank misalnya, atau kita menerbitkan obligasi, ya, contoh gambarannya begini. Misalnya kita dalam membuat gedung ini butuh uang 100 miliar. Nah, tetapi saat ini kas perusahaan yang tersedia untuk membangun itu cuma 40 miliar. Maka kita harus pinjam berapa? 60 ya. Kita minjem 60. Nah, ketika minjem 60 miliar, ketika minjem ke bank, itu ada biayanya nggak? Apa namanya biayanya? Ayo. Biaya apa? Bunga. Paham ya? Nah, bagaimanakah perlakuan bunganya? Nah, kan muncul pertanyaan nih. Gara-gara kita membangun, kita jadi minjem. Gara-gara minjem, kita bayar bunga. Oke. Bunga biasanya diakui sebagai apa? Interest expense. Oke ya, interest expense. Nah, tetapi ketika membangun ada pertanyaan lain kan. Seandainya kita nggak bangun kan kita nggak bayar bunga. Maka bunganya jangan dijadikan expense dong, ditambahkan kemana? Bangunan. Kos dari apa? Bangunan. Bisa dipahami? Jadi nanti akan ada dua pendapat nih ketika memperlakukan bunga yang berasal dari pinjaman yang kita keluarkan, yang kita lakukan untuk membangun aset tetap. Oke, jadi nanti ada yang orang jangan diakui dong. Dia kan tidak berasal dari kegiatan pembangunan, tetapi dari kegiatan apa? Pendanaan. Jadi ada yang berpendapat dia tidak dimasukkan. Ada lagi pendapat yang kedua, dia itu menyatakan ya dia harus dimasukkan karena ya silakan masuk. Nah, kenapa dia harus dimasukkan? Ya karena itu tadi, karena kalau kita tidak membangun, kita tidak membayar bunga. Jadi ada dua pendapat. Jadi pahami? Jadi misalnya dalam meminjam 60 miliar tadi kita setahun bayar bunga 500 juta misalnya. Dalam 500 juta tadi ada yang berpendapat dia jadi expense semua, jadi beban bunga, atau dia menambah ke harga perolehan gedung. Nah, mana yang diambil oleh IFRS atau PSAK? Nah, yang diambil oleh IFRS atau PSAK adalah dicari apa? Jalan tengahnya. Ya, jadi nanti akan kita masukkan. Ya, tetapi ya jangan semuanya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, bagaimanakah ketentuan akuntansi terkait bunga yang berasal dari peminjaman tadi? Ya, untuk terkait akuntansinya maka kita harus memahami 3 masalah ini. Yang pertama adalah tidak semua aset yang kita akuisisi
itu ketika kita minjam bunga, bunganya bisa kita tambahkan ke dalam kos atau istilahnya kita kapitalisasi. Oke ya, jadi tidak semua perolehan aset atau akuisisi aset itu bisa kita kapitalisasi. Yang bisa kita kapitalisasi itu hanya pada aset kualifikasian. Ya, jadi istilahnya adalah aset kualifikasian. Jadi selain dalam membeli aset kualifikasian, maka dia sudah bisa dilakukan apa? Kapitalisasi. Jadi kami istilahnya apa? Aset kualifikasian. Nah, kalau di bahasa Inggris kan itu qualifying asset. Qualifying asset. Oke, nah, apa itu aset kualifikasian? Ya, aset kualifikasian itu adalah aset di mana perolehan asetnya tadi yaitu makan waktu yang cukup signifikan, cukup lama. Yang cukup lama ya. Contoh misalnya kalian membeli kopi lama nggak? Nggak lama ya. Di kopi paling cuma 5 menit paling lama, itu juga udah marah-marah kalian. Saya orang pelayanan gitu. Itu disiplin nggak? Nggak bisa ya. Nah, enggak. Kenapa? Karena dia tidak lama. Lama itu apa? Lama itu ya butuh waktunya itu berbulan-bulan. Jadi tidak ada waktu yang spesifik ya yang diperlukan berdasarkan. Intinya ketika perusahaan dia itu ngomong oh ini waktunya lama, maka dia bisa dianggap lama. Ya, contoh misalnya ada perusahaan definisi lama menurut saya itu misalnya 6 bulan ya, maka setelah ketika akuisisi lebih dari 6 bulan, maka dia masuk qualifying asset. Tetapi ketika ada perusahaan yang ngomong di saya 3 bulan itu sudah termasuk lama gitu kan. Nah, maka ketika perolehan di atas 3 bulan ya, maka dia termasuk qualifying asset. Oke. Contoh yang mudah kalian bayangkan, aset yang kita itu akuisisinya lama itu contohnya apa? Tadi kan kopi enggak lama tuh. Ya kali kita beli kopi butuh waktu 3 bulan gitu kan, ngasih makan buat dulu terus keluar kulitnya kita bersihin di sana itu. Oke, apa contohnya yang perolehannya lama? Bikin gedung ya, bikin gedung. Misalnya dulu waktu kita membangun gedung itu butuh waktu berapa? 2 tahun ya, sampai 2 tahun seperti ya. Kalau asrama itu nggak lama sih, cuma berapa tahun? Cuma 1 tahun. Kalian mau pakai asramanya kan? Mau ya. Lumayan itu kamarnya luas, tinggi lagi gitu. Oke, kalian bisa lihat orang-orang yang posisinya di bawah kalian. Oke, karena ada kebanggaan gitu ya. Oke, terus berikutnya. Setelah kita memahami qualifying aset ya, jadi aset yang masuk aset qualifying adalah aset yang perolehannya lama. Nah, berikutnya nanti yang akan kita pertimbangkan adalah periode kapitalisasi. Jadi selain asetnya yang kita pahami, kapan kita bisa melakukan kapitalisasi bunga itu harus kita pahami berikutnya. Oke, periode kapitalisasi itu adalah periode di mana ada irisan antara 3 hal ini. Yang pertama adalah ada irisan pengeluaran. Jadi kita sudah membayar, ada cash atau aset lain yang sudah dikeluarkan. Terus yang berikutnya ada aktivitas pembangunan. Jadi memang sudah ada kegiatan pembangunan. Misalnya kita sudah mulai menggali pondasi. Ngerti pondasi kan? Tahu. Ngerti pondasi. Kalau cewek biasanya dipasang di bibir pondasi. Pondasi. Nah, kan mulai gali kan setelah ada pondasi kan mulai ada kegiatan untuk membuat gedung ya. Oke, terus berikutnya yang kedua itu yang kedua sudah tadi ya, ada yang pertama ada biaya, terus yang kedua ada apa tadi? Aktivitas, dan yang ketiga ada bunga yang sudah mulai bangkrut. Oke, ada bunga yang sudah mulai bangkrut. Oke, buat gambarannya seperti ini. Misalnya ya, ini garis waktu. Waktu itu relatif ya, bisa dulu. Nah, misalnya di sini kita pada tanggal 1 Januari ya, pada tanggal 1 Januari 2025 kita sudah minjem uang. Oke, minjem uang di bank ya, kita pinjam ada notes payable jumlahnya misalnya 500.000 terus waktunya 5 tahun, bunganya 10% per tahun. Maka di sini mulai 1 Januari kita sudah bisa memakai ada biaya bunga belum? Belum ya. Sudah dihitung belum akhirnya? Sudah.
Ya, sudah dihitung. Jadi ketika nanti kita membayar bunga pada tanggal 31 Desember, kan bunganya kan dihitung dari sini. Paham ya? Jadi sudah mulai startnya, start pengakuan bunga kan sudah dilakukan. Jadi paham ya? Jadi bisa kita bilang mulai 1 Januari ini kita sudah mulai mengakru apa? Bunga, beban bunga. Oke ya? Oke, jadi ini kegiatan yang nomor 3 sudah ada. Terus berikutnya, mulai tanggal ini, ini tanggal berapa misalnya? Sekarang aja 1 Maret. Mulai tanggal 1 Maret kita sudah membayar kontraktor, bayar. Kita kan biasanya nggak bangun sendiri ya. Karena kampus ini kan yang membangun itu kalian bangun sendiri nggak? Mahasiswa dikumpulin, ayo kita membangun gedung gitu kan? Kan enggak kan? Terus kemudian direktur ikut bangun, nggak gitu kan? Kan enggak. Kita bayar kontraktor gitu kan? Oke ya. Jadi kita bayar kontraktor. Di sini pembayaran pertama, Pak. Kami pertama bayar nih. Sekarang bayar dulu 2M misalnya. Oke, maka ini sudah ada irisan kegiatan yang mana? Pertama pengeluaran. Nah, tetapi kontraktornya dia tuh baru mulainya tanggal 1 Mei. Oke ya, dia mau baru membangun, bikin fondasi, dia bawa ekskavator, bawa bulldozer, bawa apa yang lucu lagi ya adanya. Siapa itu? Oke, maka kegiatan ini sudah mulai ada irisan 3 peristiwa ini kapan? 1 Januari, 1 Maret atau 1 Mei? Nah, maka mulai 1 Mei kita memulai apa namanya? Kapitalisasi. Nah, jadi kan kita udah meminjam dari 1 Januari. Ya, tetapi kan kita baru ada 3 ini kan mulai dari 1 Mei. Paham ya? Jadi kita mulai menghitung kapitalisasi buka adalah pada tanggal 1 Mei. Nah, kapan dia selesai? Ini kan mulainya nih. Nah, selesai ketika asetnya sudah siap digunakan. Secara substansial selesai atau sudah siap digunakan. Misalnya ini bikinnya setahun ya. Berarti jadinya 1 Mei lagi ya. 1 Mei 2026. Maka dalam periode setahun inilah kita melakukan apa? Kapitalisasi. Nah. Oke? Masih tenang. Berapa menit itu? Baru 3 menit. Berapa? 30 detik lagi. Berapa? 30 detik lagi. Nah, sekarang tanya. Nah, nggak apa-apa ini yang tengah ini dikatakan. Nggak apa-apa, saya bisa ngakak kok, saya pintar satu. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, Hah? kalau misalnya itu kan tadi misalnya kita udah minjem di tanggal 1 Januari itu Pak. Ya. Nah, bunganya kan pasti udah jalan tuh sampai Mei. Nah, bunga yang terjadi sebelum bulan Mei itu kita nyatetnya sebagai expense. Iya. Ya. Jadi ketika tadi kan kita belum melakukan kapitalisasi nih, paham ya? Maka bunga di sini kan kita ada pembayaran bunga nih, walaupun bayarnya nanti di 31 Desember ya. Tapi kan bayarnya kan mulai dari sini kan. Iya. Nah, tetapi kan kita periode kapitalisasinya mulai 1 Mei. Iya. Oke. Maka bunga yang ada di sini pasti dia masuk menjadi apa? Interest expense. Paham ya? Pasti dia akan masuk menjadi apa? Interest expense. Nah, nanti di sini baru kita mulai apa? Kapitalisasi. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran oleh saya Ahmad Kabibi dari Politeknik Keuangan Negara Stan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.